Kemudian bahan materinya itu mulai dari karbohidrat, lipid, protein, lalu metode pemisahan pemurnian seperti ekstraksi, destilasi, kromatografi, kemudian dan satu lagi rekristalisasi, ya. Lalu di dalam UAS itu karena temanya OSCE, jadi kita mengkondisikan seperti ujian OSCE untuk apoteker karena itu memang permintaan dari prodi, ya. Nah, jadi supaya kalian nanti insya Allah kalau mau ngambil apoteker nanti nggak kaget dengan ujian OSCE. Nah, di dalam ujian OSCE itu mungkin kalian udah pernah merasakan ya, jadi pasti ada prakteknya. Nah, kalau di OSCE aslinya itu setiap soal itu pasti harus ada praktek, kayak misalnya nimbang, apakah sesuai kaidah, seperti itu. Kemudian memipet. Nah, kalau untuk ujian besok, itu tetap ada praktek dan ada teori. Wow. Jadi, kalau praktek, ujian praktek ya praktek gitu. Praktek maksudnya seperti yang kalian kerjakan di dalam lab, ya, sewaktu kalian praktikum itu seperti apa. Tuh. Nah, bedanya kalau ujian praktek, ya, kalau misalkan saat praktikum itu kan kalian tahu nih identifikasi karbohidrat misalkan ya. Sampelnya tahu ada dekstosa, kemudian amilum, ada sukrosa, glukosa. Itu kan kalian tahu sampelnya. Kemudian kalian melakukan misalkan uji molis. Nah, pasti kan hasilnya positif semua. Nah, beda halnya nanti pada saat kalian melakukan ujian praktek, ya. Misalkan sampelnya itu nggak ada tuh namanya. Sampelnya tuh nggak dikasih nama, jadi sampel tuh misalnya A, B, C, dan D, misalkan ada 4 sampel. Kalian diminta untuk menentukan apakah manakah sampel yang merupakan karbohidrat. Berarti kan kalian harus tahu, kalian harus berpikir cepat, itu pakai apa ya, reaksi apa gitu. Ya. Nah, salah reaksi bisa jadi nanti kalian salah juga mengambil kesimpulan, karena kadang ada soal yang meminta kesimpulan. Atau salah dalam menjawab sampel mana yang merupakan karbohidrat. Jadi harus benar-benar kalian pahami ya tujuan-tujuan dari masing-masing uji itu untuk apa tujuannya. Apalagi karbohidrat ya. Karbohidrat dan lipid itu ujinya itu banyak gitu. Jadi kalian harus hafal. Lalu step-step reaksinya pun harus hafal. Misalkan molis tuh pakainya apa, kemudian Benedict itu pakainya apa, itu harus tahu. Ada nggak tahap pakai asam sulfat pekat. Nah, kalau memang kalian belajar ada pakai asam sulfat pekat dan di meja praktek itu nggak ada asam sulfat pekat, ya boleh ke lemari asam kalian pakai. Nah, jadi saran saya besok tolong alat-alat ketiganya itu dilengkapi, maksudnya pakai jas lab, sepatu tertutup, kemudian sarung tangan ya. Sarung tangan itu sarung tangan yang ya tebal lah gitu, karena ya nggak terlalu tebal, setidaknya melindungi gitu ya sarung tangan, karena nanti mungkin kalian ketemu dengan uji yang pakai asam sulfat pekat di lemari asam, jadi biar nggak grogi, pasti kan grogi ya, takutnya nanti ada kecelakaan, saking groginya cara kalian memipet itu salah pada saat gemeteran atau apa tuh banyak kayak begitu. Misalkan butuh pemanasan, ya dipanaskan, nanti akan kita pokoknya di dalam meja itu tuh praktek itu nanti akan kita sediakan semua, ya. Kemudian nanti insya Allah ada sekitar 7 soal, ya, dari tiap-tiap bab itu. Jadi misalkan dari karbohidrat soalnya 1, dari lipid soalnya 1 gitu. Tapi berbeda ya, nanti masing-masing kelas itu pasti berbeda. Ya, nanti soal ujiannya. Kemudian waktu untuk ujian itu kalau praktek itu 5 menit, kalau teorinya itu 3 menit, dan sistemnya kita pakai ketokan, ya. Jadi pakai ketokan, tolong kalian sesuaikan, belajar lagi, pahami kembali, begitu, ya. Nah, jadi ketokan kalian harus mengisi jawaban pun harus sesuai di lembar jawaban. Jadi itu jangan sampai nanti pada saat mengisi itu misalnya nomor 1 kode soal 1 diisi sama
jawaban kode soal 2 itu kan udah ngacak gitu. Kalau dosennya mau merunut lagi ini jawaban yang mana, ya syukur alhamdulillah gitu. Tapi mungkin ada dosen udah capek, udah banyak gitu kan koreksiannya. Ya udah nggak sesuai disalahkan gitu. Jadi tolong patuhi perintah-perintah kecil seperti itu karena itu akibatnya fatal. Walaupun kalian bener ngisi tapi salah letak nomor itu nanti akan disalahkan tuh ya. Nah jadi soal teori itu maksudnya apa? Jadi nanti mungkin ada cerita bla 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 bla, terus kalian harus paham tuh isinya apa ya gitu. Ya udah, kalau memang yang sebelumnya itu udah lewat, mejanya nggak usah dipikirin lagi gitu, move on aja ke meja selanjutnya yang kalian kerjakan. Jadi pikirnya tuh harus cepat begitu. Oke, itu gambaran untuk ujian UAS OSCE besok ya. Jadi saya rasa juga kalian udah pernah ngalamin ya mungkin di Anfisman gitu ya, pasti kan OSCE juga. Baik, mungkin dari ujian itu ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk untuk mereview? Enggak. Ada? Tidak. Nggak ada ya? Insya Allah tidak, Ibu. Oke, berarti harus sudah siap ya. Ya Allah. Baik, saya mulai dari karbohidrat dulu karena tema kita yang pertama adalah karbohidrat. Nah, pasti di sini kan kalian udah belajar ya tentang karbohidrat di kimia organik. Nah, berarti kan harus paham tuh karbohidrat itu ada 3 golongan. Ada yang namanya monosakarida, kemudian oligosakarida, disakarida, ataupun polisakarida. Nah, di sini di antara sampel-sampel ini kalian harus paham mana yang poli itu apa? Berarti kan amilum polisakarida, dextrosa itu monosakarida, sukrosa itu disakarida, fruktosa itu monosakarida, dan laktosa disakarida. Dari situ setidaknya kalian paham. Lalu sekali-kali kalian cobalah gitu ya, gambar struktur struktur dari yang sederhana deh, struktur glukosa itu seperti apa sih gitu. Coba kalian cek dulu buat coret-coretan gambarnya tuh gimana gitu. Setidaknya kalian tahu yang kalian observasi, yang kalian amati itu strukturnya seperti apa, struktur kimianya ya. Nah seperti itu. Jadi dan saya lihat juga di laporan insya Allah sudah ada kemarin struktur-struktur dari karbohidrat ya. Jadi tolong dipelajari kembali. Pertama adalah uji kualitatif. Jadi uji kualitatif ini sebenarnya adalah hanya untuk sebatas panca indera saja gitu, bukan sampai ke kuanti. Kalau kuanti kan jumlahnya ya, ke kadar gitu. Kalau kuali itu kan berarti hanya sekedar ada tidak ya gitu ya senyawa tersebut. Nah di sini uji kualitatif di sini maksudnya apakah sampel-sampel tersebut merupakan karbohidrat. Nah ini bisa diuji dengan tes molis. Jadi tes molis itu dengan menambahkan reaksi molis, lalu adanya asam ya. Jadi bisa ditambahkan dengan asam pekat ya, asam sulfat pekat. Nah di sini hasilnya dari tes molis itu adalah warna ungu ya. Di sini hasilnya adalah berupa warna ungu. Nah warna ungu berarti menandakan dia positif karbohidrat. Jadi kalau ada uji sampel, nah sampel itu maksudnya adalah sampel tunjukkan mana yang merupakan karbohidrat. Ya berarti kalian harus pakai uji molis gitu ya. Kemudian uji Benedict itu biasanya juga butuh pemanasan. Dia hanya untuk melihat apakah ada kemampuan dalam mereduksi ion Cu2+ menjadi Cu+ ya. Nah, di sini kan bisa dilihat nanti biasanya itu dia positif kebanyakan terhadap monosakarida gitu ya, karena memang monosakarida adalah suatu gula reduksi.
Dan positifnya gimana? Kalau memang bisa mereduksi itu berarti dia memiliki endapan merah bata, ya. Lalu uji Barfoot, ya, uji Barfoot di sini daya mereduksi karbohidrat, ya. Dari karbohidrat tes positif merah untuk monosakarida dan bereaksi CU asetat dan asam asetat dan dipanaskan. Jadi di sini hasilnya memang kebanyakan itu adalah selain polisakarida, ya. Tentunya yang banyak endapan merahnya itu adalah yang monosakarida. Di sini adalah dextrose dan fruktosa. Ya, endapan merahnya jadi teridentifikasi banyak atau sedikit. Jadi kalau sedikit ya mungkin dia bukan monosakarida gitu. Seperti sukrose dan laktosa itu kan dia suatu disakarida. Apalagi amilomanihot, ya. Amilomanihot itu dia kan bukan suatu monosakarida, dia suatu polisakarida. Jadi makanya hasilnya itu adalah negatif. Saya ke slide selanjutnya, kelihatan nggak ya? Tolong dijawab. Kelihatan, Bu. Saliwanov, ya. Ya, sekarang kemudian uji Saliwanov itu biasa untuk membedakan aldosa dan ketosa dengan bereaksi resorsinol. Kemudian ada HCl, amil alkohol, ya. Biasanya Saliwanov ini untuk sakarida yang bentuk memiliki gugus keton atau disebut dengan ketosa itu lebih mudah dan cepat terbentuk warna merah. Nah, ini bisa dilihat di sini kalau fruktosa seperti fruktosa, ya. Kemudian sukrosa dia mudah membentuk warna merah. Begitu juga dengan merah jingga dari dextrosa. Kalau dextrosa itu kayaknya dia punya aldehid, ya. Kemudian uji iod. Nah, uji iod itu kan paling gampang, ya. Uji iod itu positif apabila dia merupakan polisakarida. Nah, kalau kita tahu di antara struktur ini, pasti kita lihat hasilnya yang warnanya biru tua, itu berarti yang positif. Dia suatu polisakarida. Jadi ketika si amilum diteteskan dengan iod, ya, pasti nanti warnanya biru tua. Gitu. Yang lainnya ini bukan polisakarida, makanya dia hasilnya negatif, ya. Seperti itu. Oke, itu tadi mengenai uji karbohidrat, ya. Setidaknya kalian harus paham uji-uji tersebut. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi bisa dibaca di buku, ya. Tapi ini kurang lebih saya review yang memang kemungkinan kecenderungan keluar gitu. Lalu lipid sampelnya itu kemarin hanya minyak kelapa sawit, ya. Saya lupa, apalagi lecitin, ya, satu lagi. Minyak kelapa sawit dan lecitin. Atau minyak kelapa kalian pakainya kemarin? Ada yang ingat? Minyak kelapa, Bu. Minyak kelapa dan lecitin, Bu. Minyak kelapa dan lecitin. Minyak kelapanya itu, minyak kelapanya kemarin warna apa? Kuning atau putih? Putih, Bu. Putih. Oh, putih. Putih berarti kemungkinan itu adalah VCO, ya. VCO itu minyak kelapa, gitu ya. Minyak kelapa virgin coconut oil. Minyak kelapa sawit kan dari kelapa sawit. Lalu di sini ada lecitin. Lecitin itu adalah suatu fosfoglycerida. Dia sama aja dengan fosfatidilkolin. Ya, kalau kalian udah belajar biokimia, ada fosfoglycerida namanya fosfatidilkolin, itu sama dengan lecitin. Cuma di sini lecitinnya adalah lecitin dari, biasanya lecitin soya, ya, dari kedelai. Nah, jadi kalau uji, saya ganti slide, kelihatan nggak uji emulsifikasi? Kelihatan, Ya, karena biasanya nggak running slide-nya. Oke, sekarang uji emulsifikasi. Jadi kalau kita lihat minyak ya, atau lipid itu kan ciri khasnya itu adalah dia hanya larut secara umum, ya, larut dalam pelarut nonpolar. Nonpolar itu kebanyakan adalah pelarut organik, ya, pelarut organik. Jadi
misalkan waktu di lab uji kelarutannya itu pakainya Aquades. Nah, Aquades tentu aja dia nggak akan larut, gitu ya. Nggak akan larut karena beda kepolaran. Beda halnya misalkan contohnya ada gliserolnya, ada fosfat. Nah, kalau ada gliserol, ada fosfat itu kan agak sedikit polar ya. Kemungkinan dia larut, tapi nggak larut banget gitu. Larutnya itu sedikit gitu. Jadi hitungannya itu masih sedikit larut gitu ya. Nah, di sini, jadi kalau suatu lipid dilarutkan dalam Aquades, itu umumnya itu jelas dia tidak akan larut, ya. Dia tidak akan larut. Kemudian, karena ditambahkan dengan lecithin, jadi dia bentuknya itu seperti emulsi, sistem emulsi, ya. Nah, kenapa? Karena ketika ini nggak larut, ini kan nggak larut, lalu ditambahkan lecithin, jadi dia seperti penstabil si lecithinnya itu. Karena apa? Lecithin itu pasti kan dia memiliki kan fosfogliserida ya, dia tuh phosphatidylcholine. Jadi dia punya kepalanya yang sifatnya polar, ekornya, kemudian dia sifatnya apa? Non-polar. Nah, jadi yang non-polar itu bisa mengikat si minyak, lalu si bagian kepala polarnya, ya yang seperti ini kan bentuknya seperti ini. Ini yang kepala polar mengikat air, lalu yang ekornya itu pasti akan mengikat minyak. Nah, jadi makanya dia bisa membentuk sistem emulsi. Jadi terlihat seperti larut gitu. Nah, ini sama kasusnya dengan di sini. VCO dengan Aquades itu nggak larut. Lalu lecithin, Aquades dan VCO itu larut. Karena larutnya itu maksudnya adalah karena ada emulsinya. Kemudian nah, uji saponifikasi sekarang, yaitu pembentukan garam lemak atau sabun dan produk samping gliserol. Nah, di sini kan pasti dalam tahap pembuatan sabun itu yang mana? Sabun itu adalah yang ini. Nah, ya garam natrium yang ditemukan dalam sabun. Jadi ini adalah trigliseridanya, ini kan memang ada dalam minyak ya, kandungannya itu dalam minyak. Ini basaknya, basak, kemudian setelah disabunkan ini lepas nih. Nah, ini lepas, namanya adalah gliserol. Jadi sisanya tinggal ini aja, garam natrium atau garam asam lemak. Jadi seperti itu. Apa berarti apa yang dibutuhkan untuk proses penyabunan? Jelas sampel minyak, sampel lipid, lalu ada NaOH-nya, ya. Nah, di sini dalam ujinya, contohnya ini VCO, jika tambahkan alkohol dan KOH itu larutannya bening, kemudian ada butiran minyak. Lalu untuk sampel minyak kelapa sawit, tambahkan alkohol dan KOH, larutan bening dan butiran minyak, ya. Lalu minyak zaitun, ditambahkan alkohol, tambah KOH, larutannya bening dan butiran minyak. Nah, hasil butiran minyak dan larutan bening di atas itu ketika ditambahkan hasil, nanti dan larutan berminyak terus tambah Aquades itu jadi berbusa. Nah, jadi terbentuklah sabun, ya. Oke, kemudian saya pindah ke tes gliserol. Di sini slide ini ada tes gliserol, tes fosfat, kemudian tes Lieberman-Burchardt ya. Nah, untuk tes gliserol itu ciri khasnya apa? Dia pasti ada baunya itu khas ya, seperti bau kacang kedelai atau bau tangik seperti itulah. Nah, di sini lecithin sebagai sampel itu direaksikan dengan kalium bisulfit. Nah, nanti baunya seperti kacang kedelai. Ya, dipanaskan, baunya seperti kacang kedelai, mirip-mirip lah bau yang khas. Nah, itu disebut karena bau tersebut itu adalah proses pembentukan dari senyawa yang namanya acrolein, ya. Jadi tolong dipelajari lagi. Lalu ada tes fosfat di sini. Reaksinya dengan amonium molibdat ya, membentuk kompleks amonium fosfomolibdat yang warnanya biru ya. Saya nggak tahu kemarin tuh
kuning, tapi memang saya cari juga ada yang kuning kalau tanpa logam SN2+, ya. Kemudian larutannya, jadi warnanya adalah kehijauan, gitu ya. Lalu tes Lieberman-Burchardt ini steril dengan ikatan lengkap direaksikan dengan kondisi kering dengan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat menghasilkan warna yang bervariasi merah, biru, hijau. Nah, hasilnya pada Lieberman-Burchardt itu adalah larutannya ungu. Nah, ini untuk Lieberman-Burchardt berarti ada asam asetat anhidrat. Nah, bedanya dengan tes Salkowski, itu yang dilihat itu adalah pada bagian kloroformnya. Jadi, Salkowski itu beda dengan Lieberman-Burchardt itu tanpa asam asetat anhidrat, ya. Nah, jadi seperti itu, ini reaksi dehidrasi ya, dibuat dehidrasi kering seperti itu. Hasilnya nanti ungu bening, ya, bagian asam lemaknya. Nah, itu jadi tolong dipelajari step-stepnya untuk lipid tadi, kemudian bahan-bahan yang diperlukan saat reaksinya juga ya. Nah, di sini ada pengendapan protein. Yang pertama ya. Jadi pengendapan ini maksudnya dia bukanlah untuk mendenaturasi. Jadi pada saat albumin tambahkan aqueous itu larut jelas karena dia memang albumin itu adalah protein globular, dia larut air. Lalu tambahkan HgCl2, terbentuk gumpalan putih, tambahkan PBA asetat, tambahkan kemudian warna jadi gumpalan putih, tambahkan asam pikrat, warna jadi gumpalan putih dan larutannya kuning. Karena memang warna dasar dari reaksi asam pikrat itu adalah warna kuning, ya. Jadi ya ke bawah-bawah gitu warna kuningnya. Lalu ketika albumin sampel tersebut tambahkan amonium sulfat, itu gumpalannya itu hanya sedikit, gitu ya. Tapi tetap terbentuk pengendapan. Jadi gumpalan-gumpalan itu adalah protein yang mengendap, gitu ya. Nah, dilihat apakah ketika menggumpal itu terjadi denaturasi, kita ngeceknya itu dari biuret, karena biuret itu mendeteksi ikatan peptida. Ya, jadi kalau memang masih ada ikatan peptida yang hubungan antara asam amino 1 dengan asam amino lain, itu berarti dia masih protein, ya. Dia positif biuret. Nah, biuret itu hasilnya itu nanti harus warna ungu, gitu. Harus warna ungu. Kalau yang ini, yang dengan asam pikrat warnanya kan orange. Ya karena memang hasilnya tuh warna dasar asam pikratnya aja udah kuning, jadi begitu dirasakan biuret sebenarnya itu masih positif menghasilkan, maksudnya masih protein, masih ada ikatan peptida. Jadi di sini benar kalau warnanya ungu dia protein dan dia positif ada ikatan peptida, ya. Oke, masih ada yang masuk lagi nih, tolong dikasih tahu ke teman-temannya itu biar masuk, karena saya susah jelasin kalau misalkan keluar masuk slide. Baik, saya lanjutkan. Lalu proses denaturasi protein. Nah, kalau denaturasi, itu prosesnya itu pasti ada penambahan suhu, jadi dipanaskan. Ya, albumin itu ketika ditambahkan PBA asetat, lalu dipanaskan pasti ada gumpalan putih. Gumpalan putihnya itu beda dengan yang tadi dengan proses pengendapan. Lalu albumin ketika tambahkan basa dipanaskan itu nanti gumpalannya bening. Ini hanya beda ya bentuk gumpalannya. Lalu tambahkan HCl itu dipanaskan gumpalan putih. Nah di sini ketika dipanaskan pasti dia terjadi denaturasi. Beda dengan pengendapan tadi. Berarti dia apa sih denaturasi? Berarti suatu protein kehilangan bentuk alaminya.
Ini kalau saya keluar slide berarti ada yang masuk ya. Nah, jadi berarti misalkan protein itu tadinya bentuknya strukturnya sekunder, kemudian tersier, kuartener, begitu denaturasi dia berubah jadi bentuk sederhana apa misalnya jadi primer. Seperti yang saya jelaskan waktu praktikum tempo lalu ya. Nah, di sini berarti kalian harus tahu faktor-faktor apa yang mendenaturasi protein. Salah satunya adalah dari kenaikan suhu atau suhu panas ya. Suhunya yang tinggi, kemudian ada dengan adanya pH yang ekstrim misalkan ya. Misalkan pH-nya itu adalah bahasa yang ekstrim, basah sekali, atau asam-asam yang ekstrim yang memang asam sekali ya, pH-nya itu rendah sekali. Nah, itu bisa menyebabkan proses denaturasi ya. Kalau yang tadi di sini ini adalah karena garam, pengendapan protein itu oleh garam ya, berbentuk gumpalan. Nah, kemudian uji kualitatif. Oke, sebelum masuk uji kualitatif saya jelaskan dulu di sini. Uji pengendapan protein dulu. Nah, kalau yang tadi pengendapan protein di sini pakai garam, ternyata mengendapkan protein nggak cuma pakai garam, tapi pakai pelarut organik. Ya, ditambahkan pelarut organik. Ya. Jadi caranya gimana? Ya ditambahkan alkohol. Nah, ini semua tambahan alkohol. Hasilnya apa? Gumpalan. Ya, dia akan menggumpal atau mengendap. Nah, kenapa demikian? Karena kemungkinan tadi itu adalah dia akan berkompetisi antara alkohol dengan si protein albumin, berkompetisi untuk larut dalam air, gitu ya. Karena kan dia albumin tuh globular, pasti ada airnya. Jadi makanya si albuminnya kalah gitu untuk larut dalam air sehingga dia menggumpal. Sama dengan yang larutan dengan garam di sini. Jadi ada kompetisi antara garam dengan si protein untuk larut dalam air. Jadi kalah dia tuh kelarutannya si albuminnya dalam air, sehingga yang mampu larut dalam air adalah si garam yang ada di sini ya. GCl, PbAcetat, asam pikrat, amonium sulfat, sehingga nanti si albuminnya akan menggumpal ya. Lalu ada uji kualitatif. Uji kualitatif itu ada dua, ada dengan ninhidrin dan ada biuret. Kalau ninhidrin itu kan pakai reaksi ninhidrin terus dipanasin ya, jangan lupa itu untuk mendeteksi asam amino bebas. Jadi ciri khasnya apa, hasil positifnya kalau memang ada asam amino bebas pasti nanti akan membentuk warna ungu gitu ya. Nah, sama dengan biuret. Kalau biuret itu untuk mendeteksi ikatan peptida. Jadi ini untuk mendeteksi protein atau bukan. Jadi kalau kalian mau ngecek itu protein bukan ya, sampelnya misalnya ada soal seperti itu, ya ambillah reaksi biuret. Gitu. Kecuali kalau asam amino, makanya ninhidrin. Nah, di sini pakai reaksi biuret. Nanti kalau hasilnya ungu, ada sampelnya ungu, ya itulah sampel tersebut yang merupakan protein, ya. Jadi seperti itu. Oke, mengenai karbohidrat, lipid, dan protein ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Lanjut. Bagaimana? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, saya lanjutkan.
Baik, saya lanjutkan ke pemisahan dan pemurnian. Ini sebenarnya dulu materinya kimia dasar ya. Cuma kita masukin ke kimia organik. Ya, pemisahan dan pemurnian zat. Jadi ada berapa macam? Ada kristalisasi. Saya next slide ya. Kasih, Bu. Kristalisasi, destilasi, ekstraksi, dan kromatografi. Nah, ini perbedaannya bisa dilihat. Saya ganti ke slide, kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Kelihatan. Lihat ya. Nah, biasanya pemisahan dengan metode destilasi ya, prinsipnya itu berdasarkan perbedaan titik didih yang kemarin saya paparkan. Contohnya yang kemarin itu alkohol dengan air ya, misalnya pada alkohol 70%, saya mau misahin alkohol dengan airnya. Nah, berarti siapa yang akan keluar duluan sebagai destilat? Siapa? Alkohol. Coba alkohol, please. Ada yang bisa jawab? Bu. Kenapa alkohol? Kenapa alkohol duluan? Lebih kecil daripada air. Apanya lebih kecil? Titik didihnya, Bu. Ya, titik didihnya lebih rendah daripada air. Jadi yang kita lihat itu termometernya ya pada saat melakukan destilasi. Kemudian kalau metode ekstraksi itu berdasarkan pada perbedaan kepolaran dan kelarutan prinsipnya. Ya. Jadi beda-beda prinsipnya nih. Kalau ini berdasarkan pada perbedaan titik didih, ini perbedaan kepolaran dan kelarutan komponennya. Kalau metode kristalisasi itu proses pemurnian suatu padatan kristal. Ya. Jadi udah ada kristal, mau kita murnikan. Makanya kemarin itu saya minta kristal naftalen atau kapur barus itu dicampurin pasir. Maksudnya apa sih, Bu? Gitu kan. Ini kok udah saya dapat dari kemasan itu adalah udah kristal, kok ditambahin pasir. Nah, ini sebenarnya untuk percobaan aja, bisa nggak suatu proses kristalisasi, sublimasi itu memurnikan kristal dari pasir sebagai pengotornya. Nah, kemudian ada lagi kromatografi, ya. Kalau kromatografi itu berdasarkan pada fase diam dan fase geraknya, ya. Satu lagi itu prinsipnya. Yang pertama adalah kristalisasi. Kalau kristalisasi berarti itu adalah proses pembentukan kristal, ya. Jadi bisa berdasarkan perbedaan larutan dalam pelarut yang digunakan untuk pemurnian secara kristalisasi. Kalau rekris itu pemurniannya. Nah, bagaimana cara membuat kristal? Ya, kristal itu dibentuk dari apanya gitu. Pembuatan kristal atau proses rekristalisasi dengan menguapkan pelarut bisa. Jadi nggak cuma sublimasi ya. Mungkin yang kita praktekkan di sini sublimasi, tapi dulu waktu praktikum kimia dasar itu semuanya kita coba, ya. Bisa dengan mendinginkan larutan, menukar pelarut, bisa dengan reaksi kimia, ya, atau sublimasi. Jadi macam-macam. Itu bisa kalian baca di diktat. Oke, kemudian pada saat kemarin rekristalisasi, ya, berarti kan kalian udah nyoba tuh. Nah, berarti kan kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini. Ini dibakar ya. Lalu di sini ada cawan porselen. Di dalamnya itu ada pasir dan naftalen. Ini ada kaca arloji. Ini ada kapas pendingin. Ya, kristalnya di mana? Kristalnya itu di bawah kaca arloji. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah proses kondensasi. Kemudian ini pengotornya tertinggal. Ini kristal murninya yang di bawah di bawah kaca arloji. Itu ya. Nah, kristal murninya bentuk seperti apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kristal murni?
bening kayak Seperti kaca gitu. jarum seperti Bening. kaca ya, Iya, bening gitu ya. Nah itu kristal murninya. Pasirnya ke bawah nggak? Enggak, Bu. Nggak kan, tertinggal. Berarti rekristalisasi dengan sublimasi berhasil kalau memang pengotornya tidak terbawa. Jadi bisa digunakan untuk pemurnian. Lalu ada proses destilasi. Destilasi tadi berdasarkan perbedaan titik didih. Ada tahap terpenting itu ada pendidihan dan kondensasi, ya. Nah, di sini kan perbedaan titik didih larutan. Jadi senyawa yang memiliki titik didih yang rendah, ya, itu akan lebih dahulu terbentuk dalam fase uap, sedangkan yang lainnya yang titik didihnya lebih tinggi masih dalam tetap fase cair. Jadi kalau misalkan ada campuran alkohol dengan air, maka yang menguap lebih dulu adalah atau berada dalam fase uap terlebih dahulu adalah alkohol, ya, dibandingkan dengan air. Jadi sebelum melakukan destilasi harusnya itu kalian melakukan observasi dulu. Saya mau memisahkan apa nih gitu. Jadi dilihat dulu titik didihnya tuh berapa aja. Misalnya ada campuran 5. Ternyata senyawanya beda-beda, titik didihnya juga beda gitu. Nggak bisa dipisahin gitu. Nah, hasil destilasi itu namanya destilat. Jadi yang keluar lebih dahulu si alkoholnya itu adalah disebut dengan destilat. Ya. Proses yang terjadi itu pertama perubahan fase cair karena sampelnya itu yang di dalam labu didih di sini. Ini sampel. Ya. Ini termometer di sini. Lalu ini kondensor. Yang ada selang keluar, ada selang ke dalam. Begini. Nah, kemudian ini baru nanti ditampung, ya. Tampung bentuk tetes-tetesan gitu disebut dengan destilat, ya. Ini tinggal dirangkai aja bentuk statifnya gimana. Ini juga ada statifnya di sini ngiket ya begini. Ya. Seenggaknya kalian tahu lah, kemarin udah gambar alat set destilasi, kalian harus tahu gitu ya. Ini berarti di sini terjadi proses pemanasan, ya, atau pendidihan. Lalu di sini nanti masuk ke sini uapnya, lalu didinginkan. Ini namanya fase uap. Ya, pada saat kondensasi ini terjadi kondensasi di sini. Kondensasi, pendinginan karena ada air yang masuk dan air keluar. Sehingga uap di sini nanti berubah jadi fase cair lagi. Ya, gas atau fase uapnya mengembun ketika kondensasi, dia menjadi cair kembali, ya. Nah, diingat-ingat lagi lah alat destilasi, kalian gambar sekalian, kalian ceritakan sendiri tuh proses destilasi itu gimana gitu ya. Nah, pada saat destilasi ini jangan lupa nih termometer di sini. Karena kalau destilasi nggak ada termometernya itu namanya bukan destilasi. Kalau yang di lab kemarin tuh memang kita nggak punya prop ya untuk menjepit termometer. Karena kalau termometer kita biarkan begitu aja nanti jatuh, pecah labu didihnya. Ya belajarlah kalian cara membuat alat destilasi, sekalian belajar prosesnya tuh gimana gitu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini alatnya. Ini adalah pendidihan. Ya, ini fase cair. Ketika didihkan, ini cair. Sampelnya masukin ke sini. Sampel campuran alkohol tadi, ya. Sampel. Lalu nanti dia menguap, ya. Ini termometer. Lalu uapnya itu kan karena di sini ditutup nggak bisa keluar ya. Jadi dia masuknya ke sini, ke dalam kondensor. Ini bagian dalam sini yang saya coret. Ada water inlet, ini air dingin yang masuk, dan ada water outlet. Jadi kemarin kan di lab itu ada chiller di sini ya, pendinginnya untuk sirkulasi masuknya air dingin. Ini chiller, gitu. Nah, jadi uap panas yang masuk ke sini nanti didinginkan sama si air dingin yang masuk
Lalu air ini nggak stay di situ, tapi dia nanti akan keluar. Slide ini kelihatan nggak saya nge-set gambar destilasi? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini ada air yang keluar, gitu. Jadi dibuang lagi masuk ke chiller, didinginin lagi, nanti air dingin masuk lagi. Nah, inilah terjadi proses kondensasi. Makanya di sini ada namanya alat kondensor. Ya. Kondensor. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa biasanya pada saat proses destilasi kita menambahkan batu didih. Ingat ya, catat ada batu didih di sini. Jadi ada sampel tadi alkohol 70% misalkan, lalu dicemplungin aja batu didih. Batu didih itu bisa berupa dia seperti kelereng kalau batu didih asli, tapi kalau nggak ada, itu bisa kita ganti dengan pecahan kaca, pecahan porselen, atau batu kerikil itu kita masukin ke dalam. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya superheating, ya bumping. Biasa suka ada letupan-letupan, jadi biar nggak meledak aja gitu di sini. Panas terus meledak kan bahaya, jadi biar meredam aja batu didih, meredam panas gitu. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi batu didih dicemplungin di sini ya, di dalam tempat sampelnya. Nah, uap panas ketika didinginkan itu nanti akan keluar di sini dalam bentuk apa? Fase cair. Lalu dia menetes di sini, dan hasil tampungannya disebut dengan destilat. Nah, pada saat ini keluar, tetesan pertama yang kita lihat adalah si termometer. Berapa suhunya di sini? Misalnya kemarin berapa sih? Saya lupa deh. 70-an ya. 70 berapa? 6 ya, kalau nggak salah. 76 derajat Celcius itu kan berarti alkohol. Bisa kita tampung destilat di sini tis gitu. Tapi kalau dia naik lagi ke atas jadi 100 misalkan, ini adalah sudah air. Jadi yang destilat di sini kita ambil lagi. Gitu. Jangan dijamin aja destilat di sini, nanti nyampur lagi, sama aja kita melakukan destilasi. Begitu, paham? Ada pertanyaan? Ibu mau nanya. Hmm? Jadi pas tampung etanolnya itu berarti tetap ditampung sampai dia sebelum angka 100 aja ya, Bu. Jadi kalau misal dia 99 derajat masih ditampung ya, Bu? Enggak. Kalau dia suhunya di termometer 76, jadi kalau lewat 76, apakah itu sudah termasuk titik didihnya si alkohol? Ini kan pasti naik ya. Kalau si alkoholnya itu termometer itu masih 76, berarti kan yang keluar itu masih alkohol. Tapi kalau udah nggak ada, pasti kan dia naik terus. Dan akan berhenti di 100. Karena apa? Senyawa yang satu lagi adalah air. Gitu. Paham? Paham ya, Bu? Ya, jangan lupa di sini. Ini ada gambar. Kalau kalian mengira semua labu didih aja, nggak ada pembakarnya, pemanasnya. Misalnya di sini ada bunsen ya. Bisa juga diganti dengan spiritus gitu. Kalau ini nggak ada, pemanas yang nggak ada, maka nggak ada terjadi pendidihan di sini, ya. Nah, hati-hati di situ. Ini ada statif untuk menyangga kondensor, ini statif untuk menyangga labu didih, kemudian ini kawat kasa, ya. Seperti itu. Lalu ekstraksi kemarin. Nah, ekstraksi itu kemarin udah didemoin kan ya. Jadi iot dicampur dengan air, lalu ditambahkan lagi pelarut dengan CCl4 atau karbon tetraklorida. Itu kan udah beda kelarutan ya, beda kepolaran. Si air itu polar, lalu si CCl4 itu non polar. Nah, memang si iot itu bisa terdistribusi masuk ke air juga, bisa ke CCl4 juga, tapi dia angka distribusinya itu lebih tinggi di CCl4. Sehingga di CCl4 kemarin terjadi perubahan warna apa? Masih ingat? Ungu. Ungu ya? Warna ungu. Nah, gambarnya ada nggak ya? Nah, di sini, ya jadi kan di sini itu warnanya ungu. Ini merah ya, karena spidolnya warna merah. Airnya di mana? Di bagian, ini kan ada lapisan nih, berarti ada 2 lapisan karena 2 kepolaran ya. Ini saya sebut dengan lapisan atas. Ini lapisan bawah misalkan. Sedangkan pelarut itu ada 2 fase tadi. Fase
air dan fase organik. Nah, yang air itu polar. Ini CCl 4 non polar, ya. Non polar. Oke. Berarti yang CCl 4 di mana, lapisan atas atau bawah kemarin? Bawah, Ibu. Kenapa di bawah? Kenapa di bawah? Karena massa jenisnya lebih Lebih apa? lebih berat. Lebih besar. Lebih besar massa jenisnya CCl 4 dibandingkan air. Jadi di sini lapisan atas itu air, lapisan bawah CCl 4. Nah, berarti si iot karena angka distribusinya itu lebih besar ke CCl 4, jadi dia bisa masuk ke CCl 4 dan ini bisa kita keluarkan di sini pakai keran. Nah, gitu. Yang lapisan CCl 4-nya aja. Nanti kalau kita keluarin sini, nanti kalau udah habis ya kita tutup lagi kerannya. Jangan sampai yang fase lapisan atas ini yang airnya ikut masuk ke dalam si Erlenmeyer ini. Gitu. Itu ekstraksi ya. Jadi berdasarkan distribusi ke dalam kedua pelarut yang beda kepolaran, ya. Nah, saya mau nanya lagi, ini namanya apa sih? Alat apa sih untuk melakukan ekstraksi? Corong pisah. Ya, corong pisah. Jangan lupa ya. Jangan sampai nanti kalian, misalnya ada pertanyaan, kalian jawab corong apa ya? Corong kaca kali, mungkin terbuat dari kaca. Ya, jangan ya. Lalu kromatografi. Kalau kromatografi itu adalah cara pemisahan yang terpisah dalam komponen-komponennya karena kecepatan migrasi tiap komponen, ya. Bentar. Kecepatan migrasi tiap-tiap komponen melalui medium stasioner atau yang saya sebut dengan fase diam di bawah pengaruh fase mobil atau fase gerak, ya. Jadi kan kemarin sampelnya apa, saya tanya lagi, masih ingat nggak? Waktu kromatografi kertas. Spidol, Bu. Sampelnya spidol. Mau kita pisahin tuh spidol tuh yang warna-warni itu terdiri dari warna apa saja gitu kan. Fase diamnya apa? Kertas. Fase mobilnya atau fase geraknya? Air, Bu. Pelarutnya, atau di situ kita gunakan air ya. Jadi fase gerak itu nggak mesti air, bisa jadi pelarut polar, non polar, tapi yang di praktek itu kita pakai air ya, gitu. Nah, kemudian hasilnya kan seperti ini ya. Nah, ini misalkan nih, saya nggak bisa jelas nih spot spidolnya warna apa di sini. Dia terdegradasi atau kelihatan saat kromatografi itu. Dia jadi warnanya ada biru muda, hijau, kemudian biru tua, pink, orange, gitu ya. Nah, jadi di sini caranya itu kita celupkan kertasnya sedikit di ujung, kemudian di sini kan kemarin itu ada batas ya. Nah, ini batas. Ini jarak, berarti ini apa disebut dengan jarak tempuh siapa? Ada yang tahu jarak tempuh apa? Jarak tempuh? Yang di sini jarak tempuh apa kemarin praktikum? Ada yang ingat? Ayo, jarak tempuh apa? Dilihat lagi laporannya. Jarak tempuh LUN, Bu. LUN atau fase geraknya. Nah, berarti ini kan batasannya ya, jarak tempuh LUN. Kalau yang di sini, gimana ya? Misalkan ini kan spotnya ya. Spotnya, kemudian dari sini ke hijau, itu berarti jarak apa? Ini ke biru, ini ke merah. Ini jarak tempuh apa disebutnya?
Analit. Makanya kemarin disuruh ngitung RF, warnanya beda-beda, RF-nya berapa ya, berarti ciri khas dari misalkan RF warna biru untuk fase gerak air dengan fase diamnya kertas saring itu adalah sekian. Jadi RF-nya itu jangan kalian samakan misalnya yang warna biru itu dengan yang LUN-nya misalkan apa ya, kloroform gitu atau karbon tetaklorida, jangan disamakan. Ini ciri khas RF untuk yang warnanya apa namanya, yang pelarut dan fase diamnya itu kertas saring dan air gitu ya. Nah, cara penentuannya itu kan berarti spotnya itu diambil kemarin gini nggak, disilang. Jadi misalkan ada ini kertas saring, terus ini ada noda, terus ini cara nyarinya begini kan, diambil senternya itu berapa ke bawah itu ya. Oke, sekarang cara ngitung RF gimana rumusnya? Rumus RF apa? Jarak tempuh analit dibagi jarak tempuh LW. Jarak tempuh analit dibagi jarak tempuh LUN. Misal, jarak tempuh LUN di sini adalah 10 cm. Lalu jarak tempuh analit, warna hijau di sini ya, itu adalah 2 cm. Jauh. Berapa RF-nya? Coba hitung. Berarti 2 cm per 10 cm berapa? 0,2. 0,2. Udah nggak usah pakai senti lagi karena kan ini udah dicoret satuannya. 0,2 aja. Jadi RF untuk warna